Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan Bidin yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam kehidupan kita sehari-hari sering saling bertanya. Pertanyaan yang dilakukan oleh penanya itu ada beberapa macam. Yang pertama, pertanyaan untuk menambah pengetahuan. Contohnya, pertanyaan murid kepada seorang guru. Atau pertanyaan dari orang yang tidak tahu kepada orang yang tahu. Yang kedua, pertanyaan untuk menguji, yaitu pertanyaan seorang guru kepada seorang murid. Yang ketiga, pertanyaan untuk merendahkan. Biasanya dilakukan oleh orang yang saling berselisih. Misalnya A dan B saling berselisih. Kemudian si A bertanya kepada B tentang apa-apa yang dia tidak tahu. Tujuannya untuk merendahkan atau menghina kepada si B dan lain sebagainya. Suatu saat pada zaman Nabi ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man abi?" Wahai Rasul, siapa bapakku? Siapa nama bapakku? Maka Nabi menjawab, Abu Kafulana. Oh, bapakmu itu namanya si Fulan. Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Ma'idah ayat yang ke-101. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tas'alu an asya'in. Kalian jangan bertanya atas suatu perkara, intubdakum tasukum. Jika itu diterangkan untuk kamu, justru akan mengusahakan kepada kamu. Ayat ini juga berkenaan dengan sebagian pertanyaan sahabat. Ya Rasulullah, apakah sholat malam itu wajib? Maka Nabi tidak menjawab sampai 3 kali. Seandainya Nabi menjawab wajib, maka akan menyusahkan kita. Terutama orang-orang yang tidak kuat untuk bangun malam. Ada juga suatu saat sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah haji itu wajib tiap tahun?" Maka Nabi juga tidak menjawab. Seandainya diwajibkan, maka akan menjadi kesulitan untuk kita. Jangankan untuk tiap tahun, seumur hidup sekali saja sudah banyak masalah. Banyaknya calon-calon haji yang ingin ke tanah suci. Sampai sekarang di negeri kita ada yang antri sampai 20 tahun. Maka mari Bapak Ibu kita berusaha untuk menanyakan perkara-perkara yang sekiranya itu diterangkan kepada kita akan menjadi kebaikan dan kemaslahatan untuk kita. Contohnya kita bertanya tentang bagaimana cara sholat yang khusyuk. Kalau itu diterangkan, kemudian kita bisa menjadi sholat yang khusyuk dan itu adalah suatu kebaikan untuk kita. Jangan juga kita bertanya seperti umatnya Nabi Musa ketika diperintah untuk menyembelih sapi. Seandainya tidak bertanya dengan detail, kan itu suatu kemudahan. Tinggal kita sembelih sapi selesai. Tetapi karena mereka bertanya dengan lebih detail, berapa umur sapinya, besar atau kecil, laki-laki atau jantan atau betina, warnanya apa, maka semakin ditanyakan akan semakin sulit kriterianya. Dan betul, itu menjadi satu kesusahan. Maka mari kita berusaha untuk menanyakan utamanya perkara agama. Jangan sampai berlebihan, karena
Jika kita bertanya dengan kelebihan akan menyusahkan kita. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita dalam setiap langkah kita sehingga kita akan bisa menjalani hidup dengan Islam lebih sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.